Halo sahabat cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi perpindahan kalor, muatan IPA kelas 5 SD, tema 6 subtema 2. Pada video kita kali ini, materi yang akan kita bahas, yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Perpindahan kalor, masih ingatkah kalian bahwa kalor atau panas adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain? Misalnya, panas matahari dapat berpindah saat kita berjemur meskipun kita berada di bumi. Selanjutnya, saat memasak air, panas dari api akan berpindah dari panci menuju ke air. Contoh berikutnya, saat kita memanaskan ujung besi, maka panas akan berpindah ke ujung lain besi. Hal ini terjadi karena energi panas dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Perpindahan kalor atau panas dapat terjadi melalui 3 cara. Yang pertama, secara konduksi. Yang kedua, secara konveksi, dan yang ketiga, secara radiasi. Konduksi. Perpindahan panas secara hantaran atau rambatan. Konduksi atau hantaran adalah perpindahan panas tanpa diikuti zat perantaranya. Jadi, yang berpindah hanya panas atau kalornya saja. Perpindahan panas secara konduksi pada umumnya terjadi pada benda padat. Konduksi terjadi jika dua benda saling bersentuhan, sehingga panas dapat merambat. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Kita umpamakan buku adalah sebagai panas atau kalor. Sedangkan beberapa anak merupakan zat perantaranya. Jika kita perhatikan pada ilustrasi, yang berpindah hanya buku, di mana buku adalah sebagai panas atau kalor, sedangkan anak tidak berpindah, di mana anak di sini sebagai zat perantaranya. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Mentega yang mencair karena mendapat panas yang merambat melalui panci. Contoh berikutnya, tangan kita akan terasa panas ketika memegang gelas yang berisi teh panas, karena panas merambat melalui gelas. Contoh berikutnya, sendok akan terasa panas saat mengaduk kopi panas, karena panas dari kopi merambat melalui sendok menuju ke tangan kita. Contoh berikutnya, ketika kita menyetrika pakaian, panas dari setrika akan merambat melalui lempengan besi menuju ke pakaian. Yang kedua, konveksi, atau perpindahan panas secara aliran. Konveksi atau aliran adalah perpindahan panas yang diikuti oleh perpindahan zat perantaranya. Jadi, yang berpindah pada konveksi adalah panas dan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konveksi pada umumnya terjadi pada benda cair dan benda gas. Saat kita memasak air, zat yang terlebih dahulu terkena panas akan memuai dan menjadi ringan, sehingga akan bergerak ke atas bersama dengan panasnya. Zat yang ada di atasnya atau yang masih dingin akan menggantikannya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika kita memindahkan benda, maka kita umpamakan benda tersebut sebagai panas dan kita sebagai zat perantaranya. Pada konveksi, panas maupun zat perantaranya akan ikut bergerak atau ikut berpindah.
contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, makanan yang kita goreng akan matang ketika semua bagian minyak goreng menjadi panas, di mana panas merambat melalui minyak goreng sehingga mengenai makanan yang kita goreng. Selanjutnya, balon udara dapat bergerak, di mana di dalam balon udara terdapat udara yang dipanaskan sehingga udara tersebut ikut berpindah, sehingga dapat menggerakkan balon udara ke atas. Asap cerobong akan membumbung membawa panas hasil pembakaran ke atas. Pemanfaatan ventilasi untuk sirkulasi atau pergerakan udara di ruangan. Selanjutnya, terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, lautan lebih lama menahan panas yang diserap saat siang hari, sehingga udara panas di atas lautan akan naik dan digantikan oleh udara dari darat. Sedangkan angin laut terjadi pada siang hari, di mana pada siang hari daratan lebih cepat menyerap panas, sehingga udara panas di atas daratan akan naik dan digantikan oleh udara dari laut. Yang ketiga, radiasi atau perpindahan panas secara pancaran. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Benda yang memiliki suhu tinggi akan memindahkan panasnya secara pancaran atau radiasi. Kalor atau panas yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Panas dari api unggun akan menghangatkan tangan kita karena panas berpindah secara radiasi menuju tangan kita. Selanjutnya, panas matahari dapat sampai ke bumi karena panas dari matahari dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik secara radiasi. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pancaran matahari sampai ke bumi yang kita manfaatkan antara lain untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, maupun dalam pembuatan garam. Selanjutnya, panas lampu yang memancar dan dapat membantu proses penetasan telur. Berikutnya, panas dari api unggun dapat menghangatkan udara yang ada di sekitar. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai perpindahan kalor atau panas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.